Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fitriansa, berasal dari PGMI 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Yang mana ini saya akan menjelaskan tentang mengenai pemuda-pemudi cinta alam. Salam kemanusiaan, Sianmu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita lihat pada saat ini pemuda-pemudi mirisnya kurang cinta dengan yang namanya alam. Seharusnya kita sebagai pemuda-pemudi harus cinta dengan yang namanya alam, yang harus memperhatikan hak alam itu tetap terjadi dengan yang namanya perjalanan yang baik, yang tidak ada kotornya di mana-mana. Itu harus yang namanya kita alami dan kita jaga. Pada saat ini pemuda-pemudi yang miris dengan menjaga alamnya kurang perhatiannya, malah pemuda-pemudi yang di luar sana lebih cinta. Apakah orang yang harus jelek, apakah orang yang harus cantik cinta dengan alam? Keduanya harus yang namanya cinta dengan alam. Apakah orang cantik saja, apakah orang jelek saja? Coba kita lihat pada saat ini, orang-orang yang cantik, yang sombong, yang kaya malah melupakan kebersihan. Tapi orang-orang yang jelek seperti pemulung kayaknya, yang seperti yang pengutip-ngutip sampah gitu kan, cinta dengan yang namanya alam. Maka itu merupakan suatu hal yang sangat indah, sangat yang memperhatikannya. Seperti dia mengutip yang namanya botol-botol seperti pemulung, itu merupakan salah satu cinta dengan alam. Karena apa? Karena dia ingin bersihnya alam setempat. Kalau tidak ada yang namanya pemulung, itu kita jangan sangat merugi. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kebanjiran. Oleh karena itu pada saat ini mirisnya pemuda-pemudi yang kurang namanya memperhatikan alam sekitar, yang miris seperti membuang sampah sembarangan. Apabila melihat sampah tidak diambil, itu merupakan suatu hal yang sangat tidak patut kita contoh. Karena Allah mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka kalau pemuda-pemudinya tidak cinta dengan yang namanya iman, tidak cinta dengan yang namanya kebersihan, maka kita perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu cintanya dengan alam merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Karena nanti apabila kebanjiran, baru yang namanya pemuda-pemudinya, masyarakatnya merasakan hal yang sangat merugikan. Tapi awalnya itu dari diri kita sendiri yang kurang memperhatikan yang namanya kebersihan itu tersendiri. Oleh karena itu, kita pemuda-pemudi pada saat ini, mari kita cinta dengan yang namanya alam sekitar. Oleh karena itu, ada pemuda-pemudi yang cinta dengan alam, sampai membuat organisasi namanya Rempala, Remaja Masjid Pecinta Alam. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dari pemuda-pemudi yang sangat yang namanya cinta dengan alam. Apabila cinta dengan alam, kita harus memperhatikannya. Ini orang yang memperhatikan, orang yang ikut dengan organisasi tersebut, tapi dia tidak memperhatikan dengan yang namanya cinta alam tersebut. Oleh karena itu kita sebagai pemuda yang namanya pada saat ini, Palang Merah Indonesia juga mengajarkan tentang yang namanya hal tersebut, untuk saling cinta dengan alam, supaya alam ini tetap terlestarikan, tetap indah, tetap yang namanya terjaganya suatu kondisi alam sekitar. Oleh karena itu supaya tidak ada kerusakan di alam ini, mari kita jaga supaya tidak terjadinya banjir. Kita harus menjaga selokan kita supaya tidak yang namanya penuh atas kotoran sampah-sampah dari kita. Coba kita lihat di sekitar kita, di daerah Medan ini banyak kali sampah yang buang sembarangan. Kalau tidak ditegur, besok buang situ lagi, besok buang situ lagi, dan sehingga menyebabkan kebanjiran. Dan nanti kalau sudah banjir, yang disalahkan siapa? Pemerintah setempat. Oleh karena itu merupakan suatu dari hal diri kita sendiri, bukan salah dari pemerintahnya. Karena apa?
Karena yang membuang sampah itu adalah kita sendiri. Dan seharusnya kita harus saling mengingatkan dan tidak menyalahkan satu pihak saja. Oleh karena itu, cinta alam merupakan suatu hal kewajiban bagi kita semua. Kalau bersih alamnya, yang merasakan keindahan diri kita sendiri. Kalau kotor alamnya, dan yang rugi kita sendiri. Kalau kebanjiran kita bingung, kalau kelongsoran kita juga bingung. Oleh karena itu, mari kita pemuda-pemudi penerus bangsa, kita harumkan Indonesia ini, lingkungan sekitar kita bersihkan. Karena kalau kita tidak bersih, kita merasakan kerugian dan akan datang namanya hewan binatang buas di sekitar kita. Karena itu menyukai yang namanya dengan kekotoran yang ada. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita sekitar supaya tidak ada terjadi kebanjiran, supaya alam kita sekitar tetap indah dan bersih pada saat di masa depan nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Salam kemanusiaan. Demikian apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada hadirin sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.